Oke, buat kalian semua yang invest di saham Gotoh, ini ada laporan terbaru dari Gotoh ya. Q1 2024-nya udah keluar nih. Dan yang mengejutkan adalah kerugiannya itu semakin lama semakin menyusut. Dan ini adalah sentimen positif menurut gue pribadi. Ya mungkin kuartal 2 atau kuartal 3 nanti mungkin masih negatif, tapi diharapkan ya kuartal 4 mudah-mudahan udah mulai positif nih untuk laporan keuangannya Gotoh. Ayo kita analisa laporan keuangannya Gotoh. Oke, kita langsung masuk aja ke laporan keuangannya Gotoh ya. Q1 2024-nya udah keluar nih. Dan kita langsung pindah ke bagian laporan penjualan. Ini bagian yang paling kita nanti-nanti nih ya. Di sini kita bisa lihat ya, Q1 2023-nya dia itu sebesar 3.300.000, sedangkan Q1 2024-nya itu sebesar 4 juta ya. Dan ini kalau kita lihat itu udah kenaikan signifikan dari pendapatan bersihnya gitu ya, atau revenue-nya. Nah, tapi yang paling menarik dari Gotoh ini selain dari kenaikan pendapatannya, yang jelas adalah dari beban biayanya gitu ya. Jadi dari beban dan biaya ini kita bisa lihat ya, dari tahun lalu itu sebesar 7,3 juta ya, sekarang menjadi 5 juta. Penurunan signifikan. Padahal kalau kita tahu ya, ketika revenue-nya naik ya, wajar banget ketika beban biaya juga ikutan naik. Tapi terjadi sebaliknya di saham Gotoh, di mana saat revenue-nya naik, malahan beban biayanya itu malah turun. Hasil dari komposisi ini menyebabkan ujung-ujungnya adalah rugi periode perjalanan di Gotoh itu menjadi sangat signifikan turunnya ya, dari 3,8 juta sekarang sisa 937.000. Sekarang step berikutnya adalah kita akan breakdown nih, pendapatan bersihnya itu terdiri dari apa aja. Di sini kita bisa lihat ya, dari tahun-tahun sebelumnya itu ada yang namanya imbalan jasa, jasa pengiriman, jasa pinjaman, imbalan iklan, tapi nggak ada yang namanya imbalan jasa e-commerce ya di sini ya. Makanya tahun sebelumnya itu 0 di sini. Dan tahun ini itu mulai muncul nih imbalan jasa e-commerce. Ya jadi imbalan e-commerce ini berasal dari TikTok Shop. Selain melihat catatan kaki nomor 25, kita juga perlu nih melihat catatan kaki nomor 26 yang berupa beban berdasarkan sifat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada berapa jenis beban. Yang pertama adalah beban pokok pendapatan. Dan ini wajar banget ketika kayak naik dari Q1 tahun lalu dan Q1 tahun ini. Di mana ada 1,3 juta naik ke 1,8, ini wajar banget karena revenue tahun ini juga naik gitu ya. Jadi ini mengikuti. Nah, tapi yang paling menarik adalah pada beban umum dan juga beban penjualan. Kita semua tahu ya, beban besarnya Gotoh itu berasal dari bayar gaji dan juga administrasinya gitu ya. Dan di sini turunnya signifikan nih, dari 2,2 juta sekarang jadi 1,4 juta. Dan hal lainnya lagi adalah dari beban penjualan yang 1,6 juta sekarang jadi 700 ribuan. Ya kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Gojek dan sejenisnya gitu ya, kita tahu ya memang sekarang ini customer itu susah mendapatkan diskon. Gak cuma dari Gojek doang gitu ya, aplikasi lain juga sama aja. Nah, tapi sebetulnya ini menjadi sentimen yang bagus untuk perusahaan ya, karena bebannya turunnya signifikan banget nih, turunnya lebih dari 50%. Gue meyakini ketika hal ini terjadi terus ya, jadi revenue naik terus sedangkan bebannya bisa ditahan, cepat apa lambat Gotoh ini akan menuju kata profit.